Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya berkesempatan lagi untuk membawakan renungan pagi. Dan sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami masih berkesempatan lagi untuk bangun dan memulai aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh menerima pesan-pesan-Mu dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan apapun sesuai dengan apa yang Engkau perkatakan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan mengangkat tema self-love atau mengasihi diri sendiri. Nah, teman-teman, kita pasti udah nggak asing lagi lah ya dengan istilah self-love ini atau mengasihi diri sendiri, karena saat ini tuh banyak banget anak-anak muda yang menyuarakan pentingnya kesehatan mental. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kondisi mental yang baik adalah dengan cara self-love atau mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, sebenarnya apa sih self-love itu? Nah, self-love atau mencintai diri sendiri adalah bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Itu bagaimana cara kita mencintai diri kita apa adanya, serta memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Nah, self-love ini atau mengasihi diri sendiri itu singkatnya itu kita berusaha untuk menerima identitas kita sendiri apa adanya, baik dari kekurangan kita maupun dari kelebihan kita. Nah, poin-poin penting dari self-love atau mengasihi diri sendiri itu yang pertama adalah menghargai diri sendiri, lalu yang kedua adalah mendukung diri sendiri, lalu yang ketiga adalah berusaha baik pada diri sendiri, dan yang keempat adalah memaafkan diri sendiri saat kita berbuat kesalahan. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, yang aku mau tekankan di sini adalah self-love ini bukan berarti kita narsis ya, dimana narsis ini kita cenderung egois dan menganggap diri sendiri paling benar. Nah, narsis ini merupakan self-love yang berlebihan, seperti itu. Nah, teman-teman terus membahas tentang mengasihi diri sendiri nih. Mengasihi, kata dasarnya itu kasih, dan kasih ini nggak jauh dari hukum kasih yang ada di Alkitab. Nah, di Alkitab ini kan ada 2 hukum kasih. Nah, hukum kasih yang kedua di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, teman-teman, yang mau saya spotlight di sini atau yang mau saya soroti di sini adalah kalimat kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, coba teman-teman bayangin kalau dari ayat ini ya, kalau misalkan teman-teman belum mengasihi diri teman-teman sendiri, berarti teman-teman nggak bisa dong mengasihi sesamanya teman-teman. Nah, soalnya kan di ayat ini ya, dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri sebelum kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, dari ayat ini juga aku pribadi percaya kalau kita itu nggak bisa mengasihi sesama kita, bahkan kita
nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, kalau kita belum bisa menerima identitas kita sendiri. Nah, ibaratnya itu kayak kita mau menuangkan air ke gelasnya orang lain. Gimana kita mau menuangkan air ke gelasnya orang lain kalau di gelas kita sendiri aja belum ada airnya gitu. Nah, jadi mengasihi diri sendiri merupakan kunci untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita nggak bisa tuh melaksanakan hukum kasih yang pertama kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, di zaman sekarang ini ya banyak banget orang-orang yang mengalami rendah diri atau seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Hal itu dikarenakan karena mereka itu belum bisa menerima identitas mereka belum mampu untuk mengasihi diri mereka sendiri. Nah, ada kalimat yang mengatakan bahwa you were not built for comparing yourself to someone with different calling, at listen.drp. Nah, artinya tuh Anda atau kita yang mendengarkan renungan pagi pada hari ini tidak dibangun untuk membandingkan diri kita, diri Anda, diri kita yang mendengarkan renungan pagi ini dengan orang lain yang berbeda panggilan. Nah, dari kalimat ini tuh kita diingatkan ya teman-teman, kalau setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Tuhan itu sudah mengatur posisi dan porsinya orang-orang itu berbeda gitu loh. Jadi misal nih, si A itu udah punya talenta bakat di musik. Jadi dia itu pelayanannya itu ya di bagian musik. Nah, tapi entah kenapa si A ini jadi rendah diri karena si A ini nggak bisa seperti si B yang si B ini memiliki bakat untuk menjadi worship leader. Nah, si A ini kan posisinya kan udah jago main musik nih. Jadi sebetulnya dia nggak perlu lagi merasa rendah diri karena dia nggak bisa sama dengan si B yang jago atau dengan kata lain pandai dalam memimpin jalannya ibadah. Nah, karena si A sendiri ini tetap bisa gitu loh melayani Tuhan dengan talentanya bermain musik. Jadi sebenarnya melayani Tuhan itu juga ada banyak cara dan gak harus sama satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kita ini gak bisa ya teman-teman membandingkan diri kita dengan sesama kita yang emang panggilannya beda. Maksudnya itu talentanya beda dan spesialisasinya itu beda. Karena Tuhan itu sudah memposisikan diri kita dan sesama-sesama kita itu masing-masing itu berbeda gitu loh. Sehingga kita semua itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang perlu kita sadari teman-teman sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah citra Allah. Yang mana Allah itu sempurna teman-teman. Tuhan menciptakan kita seperti ini dengan keunikan kita, dengan talenta kita, dengan spesialisasi kita, dengan keunikan-keunikan yang kita miliki. Tuhan itu punya alasan atas eksistensi kita itu di dunia ini. Jadi mau seperti apapun bentuk kita itu perlu mencintai diri sendiri, kita itu perlu untuk menerima identitas diri kita itu sebagai ciptaan Tuhan yang unik gitu. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, Tuhan itu punya alasan menempatkan kita di dunia ini dengan segala keunikan yang kita miliki. Ketika kita sudah bisa menerima identitas kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik, kita pasti bisa menerima dan merasakan cinta kasih Tuhan yang menjadi sukacita kita. Jadi teman-teman, kali ini aku mau ngajak teman-teman supaya kita bisa
mulai menerima diri kita dengan segala keunikan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita mulai mengenali diri kita supaya kita itu bisa nentuin gitu loh ke arah mana kita akan pergi, dan hal itu juga membantu kita untuk menyesuaikan diri dengan kondisi emosi kita. Nah, dengan kita tahu uniknya kita, dengan kita bersyukur dan menerima keunikan kita ini jadi sadar gitu loh. Kita nggak perlu lagi mengikuti standar yang dibikin oleh lingkungan kita, standar yang dibikin oleh orang lain, dan kita juga nggak perlu lagi untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang itu punya keunikan sendiri, kita pun juga punya keunikan sendiri. Ketika kita sudah bisa nih mengasihi diri sendiri, kita nggak bisa tuh mengurung kasih itu hanya sebatas pada diri kita. Kita harus menyebarkan kasih itu kepada sesama kita. Terus kita juga perlu banget untuk mengasihi Tuhan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberikan keunikan-keunikan pada kita. Jadi teman-teman, mulailah bersyukur seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa untuk mengasihi diri sendiri, menerima segala keunikan yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Jangan lupa juga untuk menyebarkan kasih itu kepada sesama-sesama kita, dan juga jangan lupa kita belajar semakin hari semakin mengasihi Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada segala yang sudah Tuhan perbuat pada kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih menerima segala keunikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, melalui keunikan-keunikan ini, kami boleh menjadi pribadi yang lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami boleh juga menyebarkan kasih ini kepada sesama-sesama kami, dan kami boleh belajar untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala hal yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan kegiatan kami dari pagi ini hingga nanti, kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh melalui hari ini bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk ibadah juga hari ini. Tuhan Yesus memberkati.